Halo, perkenalkan nama saya Kesha Salea. Saya dari Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang etiologi penyakit dan persepsi sehat sakit. Dosen pengampu Nurse Tirsa Mongi Eskap Emkas. Latar belakang pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Dan kesehatan yang demikian yang menjadi dambaan setiap orang sepanjang hidupnya. Tetapi datangnya penyakit merupakan hal yang tidak biasa ditolak meskipun kadang-kadang bisa dicegah atau dihindari. Etiologi penyakit. Yang pertama, pengertian penyakit. Penyakit adalah suatu kondisi di mana terdapat keadaan tubuh yang abnormal yang menyebabkan hilangnya kondisi normal yang sehat. Setiap nama penyakit yang terpisah ditandai secara spesifik oleh seperangkat gambaran yang jelas atau sebab, tanda, dan gejala, perubahan morfologi dan fungsi. Berbagai penyakit mempunyai gambaran umum yang sama sehingga mereka dikelompokkan bersama-sama pada sistem. Yang kedua, klasifikasi penyakit. Penyakit merupakan manifestasi klinis melalui tanda-tanda dan gejala yang berhubungan dengan abnormalitas yang mendasarinya. Ketiga, etiologi. Etiologi suatu penyakit adalah penyebab penyakit itu sendiri yang merupakan inisiator serangkaian peristiwa yang menyebabkan sakitnya penderita. A. Kelainan genetik. B. Agen infeksi, bakteri, virus, parasit, jamur. C. Bahan kimia. D. Radiasi. E. Trauma mekanik. D. Persepsi sehat sakit. Yang pertama, perilaku sehat. Kesehatan adalah suatu konsep yang telah sering digunakan namun sukar untuk dijelaskan artinya. Faktor yang berbeda menyebabkan sukarnya mendefinisikan kesehatan, kesakitan, dan penyakit. Meskipun demikian, kebanyakan sumber ilmiah setuju bahwa definisi kesehatan apapun harus mengandung paling tidak komponen biomedis, personal, dan sosiokultural. Cara hidup dan gaya hidup manusia merupakan fenomena yang dapat dikaitkan dengan munculnya berbagai macam penyakit. Selain itu, hasil berbagai kebudayaan juga dapat menimbulkan penyakit. 2. Perilaku sakit. Secara ilmiah, penyakit atau disease diartikan sebagai gangguan fungsi fisiologis dari suatu organisme sebagai akibat dari infeksi atau tekanan dari lingkungan. Jadi, penyakit itu bersifat objektif. Sebaliknya, sakit atau illness adalah penilaian individu terhadap pengalaman menderita suatu penyakit. Tingkah laku sakit, yakni istilah yang paling umum didefinisikan sebagai cara-cara di mana gejala-gejala diketangkapi, dievaluasi, dan diperankan oleh seorang individu yang mengalami sakit, kurang nyaman, atau tanda-tanda lain dari fungsi tubuh yang kurang baik. Banyak faktor yang menyebabkan orang bereaksi terhadap penyakit, antara lain: A. Dikenalinya atau dirasakan gejala-gejala atau tanda-tanda yang menyimpang dari keadaan biasa. B. Banyaknya gejala yang dianggap serius dan diperkirakan menimbulkan bahaya. C. Dampak gejala itu terhadap hubungan dengan keluarga, hubungan kerja, dan dalam kegiatan sosial lainnya. D. Frekuensi dari gejala dan tanda-tanda yang tampak dan persistensinya. F. Nilai ambang dari mereka yang terkena gejala itu atau kemungkinan individu untuk diserang penyakit itu. G. Informasi, pengetahuan, dan asumsi budaya tentang penyakit itu. Kesimpulan, sehat berarti bukan hanya bebas dari penyakit, tetapi meliputi seluruh kehidupan manusia, termasuk aspek sosial, psikologi, spiritual, faktor-faktor lingkungan ekonomi, pendidikan, dan rekreasi. Sedangkan sakit adalah suatu keadaan di mana seseorang berada dalam keadaan tidak seimbang
akibat adanya pengaruh yang dating dari luar atau dari dalam dirinya. Status kesehatan merupakan suatu keadaan kesehatan seseorang dalam batas rentang sehat sakit yang bersifat dinamis dan dipengaruhi perkembangan, nutrisi, sosial, dan kultural, pengalaman masa lalu, harapan seseorang tentang dirinya, keturunan, lingkungan, pelayanan, pemenuhan nutrisi sesuai dengan tumbuh kembang harus dipenuhi secara tepat untuk menjaga kondisi tubuh tetap baik sehingga kesehatan dari setiap individu dapat tercapai dengan baik. Halo teman-teman semua, bagi yang ingin melanjutkan pendidikannya atau yang ingin kuliah, yuk gabung bersama kami di UNPI, Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang sudah pasti terakreditasi B dan pasti aman. Yuk gabung bersama kami.